Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Para shockbaker, para suukers, dan para jampir mania yang dimuliakan Allah. Ada salah satu sahabat yang itu sangat ditakuti oleh bangsa jin. Ketika beliau itu berjalan di satu tempat, maka setan tidak mau atau tidak berani mengikuti jejak yang pernah atau jejak jalan atau gang yang pernah dilewati oleh sahabat tersebut. Illa fajjan ghairu fajji, kecuali gang atau jalan yang lain. Siapakah beliau? Beliau adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Mengapa demikian? Sayyidina Umar terkenal beliau adalah orang yang tegas dan ditakuti oleh jin. Bahkan kita sering testimoni kalimat, jangankan beliau, nama beliau saja disebut Umarul Faruq, Al-Faruq, maka ditulis itu pun jin takut. Sebagian jin takut kepada tulisan tersebut. Ini menunjukkan bahwa pertama, bangsa jin itu takut kepada orang-orang saleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu, orang yang beriman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jin santet, innahu laisa lahu sultan, tidak punya kekuasaan, tidak punya upaya untuk menguasai orang yang imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini saya ingin berbagi sebuah kisah, dan itu diambil dari kisah nyata. Suatu ketika ada seorang takmir masjid, itu beliau ketika menghitung kota amal di masjid, setiap minggu, setiap menghitung, dia selalu berkurang 100 hingga 200 ribu setiap kali ngitung. Jadi sudah dihitung, kemudian ketika penyetoran pasti hilang. Nah, singkat cerita, ada orang yang melihat bahwa ada sosok, dalam tanda kutip, sosok tersebut ada beberapa jin pencuri, sebagaimana di zaman Rasulullah sudah ada. Jadi ini merupakan fenomena yang menurut saya memang bukan hal yang aneh. Di zaman Nabi pun juga ada jin pencuri zakat, sebagaimana hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Singkat cerita, orang yang melihat sosok itu kemudian saya ruqyah dengan beberapa ayat, dan ini bukan mediumisasi, hanya mentranslate. Karena sebenarnya orang yang melihat jin di dalam tubuhnya, salah satunya adalah ada tipikal orang yang memang di alam bawah sadarnya itu sudah ada koneksi. Jadi kita membacakan Al-Quran di orang yang pernah lihat jin itu, akhirnya jin pun mau berbicara. Singkat cerita, setelah jin itu berbicara, apa yang terjadi? Padahal itu masjid, dan takmir masjid itu pun juga orang soleh. Kenapa jin masih bisa mencuri kota amal di masjid? Baik, sebelum saya jelaskan, kita simak videonya berikut ini. Pate kowe awakmu. Kowe kancamu pira? Kanca tuyulmu? Akeh. Aku sing wani masjid ngomong aku. Sing mlebu masjid sing wani karo kowe to. Nolan ya. Ora panas panjemu aku.
Kok tak panas aku iki. Ora. Ora wedi karo iki ya. Ora. Dalam ora wedi. Napa? Tapi nek karo kuntilanak wedi ora kon. Ya kadang tak guyoni. Lho tenan ta, tak cekeli kuntilanak ta kon. Ya aja. Gayamu sombong men tuyul karo kawan kuntilanak. Tak cekeli kuntilanak. Hah? Aku kan colongan, adepan aku wedi. Iya. Iku ora kidul ono anu kuntilanak kae. Lah ya tak cekeli. Cuma. Wedi kon. Heeh. Lah kok karo dia wedi kowe. Ya ora wedi, ora sangar. Bagus. Wes ngene yo kancamu akeh ana pira? Sing sering karo aku wong limo. Sering-sering karo awak wong 5. Sing norong anu kota amal masjid iku. Nah, Kowe tok. kan ora wani. Terus sepe apa kok wani awakmu? Ya susu mah. Oh, imbalannya susu. Sik, anu kok juraganmu ngopeni kok 5 tok ta? Ora. Piro? Piro? Hitungan. Pengen nek gelem ngomong tak wadahi botol lah. Piro? Hitungan iso ngitung ora kowe? Ke sekolah, gak iso ngitung. Mulane to. Gak kuat. Gak iso ngitung. Iya. Ngitung kok wedi ku lho. Ngono. Beda-beda gak kurang nang susu kok. Oh iya, engko tak kene susu dhewe to. Gelem tak kene susu. Mau siji susu. Siji sejene. Asli montok kak susuku. Semok kak. Siji karo Kan susuku ta? mau. Napa mah? Ya bosku. Kira bosmu. Bosnya biasanya ini susunya gede, cuma kedua. Jadi harus punya syaratnya susunya montok loh. Iya toh? Kowe nek nyusu dino ping 3 papat, Tak sing sering. yang sering ke papat. Kowe tak tekoki, awakmu ben gak iso nyolong piye biasanya? Napa kok awakmu kan biasanya iso nyolong. Lah kok gak iso nyolong biasanya piye resepnya? Gampang. Piye? Sing gue makan motor bismillah guys, mantap. Aku ngerti ora iso mampu kudu Sing gue makan motor bismillah guys, mantap. Aku ngerti ora iso mampu kudu Mantan aku sudah mata bismillah loh. Ora serius ora yakin. Oh, serius. Kiai tapi gak paten marah pada mulai. Ora serius tenan to berarti. Buru-buru sih ngelakukan dulu. Nek umpama saiki ngene iki enek duit, tak kene mushaf, tak kene Quran, kowe mandi jiko ba. Lha apa? Apa ora iso maca Quran? Ora Di karo Quran. kan tak tinggi to. Lah kowe iso nyolong ora? Ora wani. Ora wani. Aku kita Gusti Allah. Kotakan dhewe kalau. Terus umpama ki enek duit, terus tak kene cuyu. Ayo kan koncoku. Oh kancamu senengamu. Tak dolanan terus. Berarti sing gare awakmu gak iso buka wacane basmalah ya. Bismillah sing mantap. Sing mantap. Lah iki mang bismillah tapi saya enggak mantap. Orang mantap dong. Aku wani nantap bismillah. Iso ki lho. Aku bismillah iso. Lah masa Tuyul iso maca bismillah. Ya wis ngene wae, kowe iki tak peringatke, iki wis sekian kaline ya. Iki kok nek sesuk kurang ngarep kok ilang maneh kanca-kancamu tak cekeli kabeh. Tak walan tak sambel ki bokonge. Malah beneran. Yo kok iso? Aku main kapok. Iya. Nek iso nyusu maneh kowe. Ora urus. Lah mati piye? Pemerintah kan nyolong itu mesti terus. Aku yo mau tapi yang aku anak gua yo karo bendera aku di mana. Jol Susune sing enak Mas. lah iya. Asline kowe piye tapi? Jarene kok kowe kayak tak cekel terus jarene karepmu oh gak manut karo juraganmu ya toh. Aku gak pengen manut. Tapi gara susune enak. Wis gara juraganmu dikira juraganmu susune sing mempesona. Susune. Susune Mantap. lusune jam pira? Emangnya mau gak susu gak iso. Kowe lahir tuh apa? Kasusu. Loh. Kayak kasusu. Susu Kowe lahir tuh tekan ndi? Kowe moro-moro muncul ngono ae. Itu seorang tapi digawe dhisik. Digawe piye nek gawe? Carane gawe awakmu piye? Karo tak duduki kowe lho. Nyakot bayi, ilate bayi. Tak duduki kowe. Nek ora tak duduki. Nek gawe awakmu carane ikati anune bayi to. Terus kowe muncul sempakan. Cawet apa nang ya awakmu? Apa kartumu yang ngaran apa? Cawet. Sempak. Sempak tulis wong seneng nyolong. Sempak tulis. Ya wis lah, intine aku tak ancam aku nek sing nyolong nek masjid mana tak cukeli kancamu. Ya wis ngono ae, matur suwun nang metu. Demikian kisah nyata yaitu tuyul atau jin pencuri mencuri kotak amal masjid di salah satu masjid di Pemalang. Hikmahnya apa? Hikmahnya kalau kita baca bismillah maka harus dengan keyakinan bahwa Allah lah yang menolong kita, Allah lah Tuhan kita, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allah hadir, dan kita zikir ingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai
ketika kita zikir, kita mengucapkan satu asmaul husna atau lafaz-lafaz dari lafaz-lafaz dari Al-Qur'an maupun hadis, itu kita lalai, tidak ingat Allah, maka jin pun sanggup untuk menguasai kita. Wallahu a'lam bishawab. Qul la aqulu inni a'lamul ghaib. Katakanlah kita tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Mudah-mudahan sedikit video ini bermanfaat. Jangan lupa pencet tombol merahnya cerut. Itu hadanallahu wa yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.